Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kathratas salati wassalamu ala rasulih wa habibi sayyidil anam min a'zamil qurbil mawsu'u min a'zamil musilati ila ridhahil khas wa ihsanil an wa mahabbati rasulih wa mujawaratihi fi daris salam wassalatu wassalamu ala imam kulli iman sayyidina محمد المبعوث رحمة للأنام وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وعلى الدوام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan yaitu untuk berbuat baik, melakukan amal-amal soleh, yang mana ini wajib kita syukuri karena Allah Ta'ala telah memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tadi kita sudah dengar lantunan syair-syair yang dikumandangkan, yang mana lantunan syair tersebut isinya adalah memuji junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bersalawat ini sangat dianjurkan dan disuruh karena di dalam satu hari itu kita wajib membaca salawat selama 3 kali, yaitu dalam waktu sholat wajib hukumnya membaca salawat. Kalau dalam sholat ketinggal baca salawat, maka sholatnya pun tidak sah. Nah, itu yang wajibnya. Kalau yang sunatnya banyak, diantaranya membaca syair, membaca maulid al-habsyi, membaca maulid al-barzanji, membaca maulid al-jailani, membaca burdah. Itu semuanya adalah syair yang mana bentuknya selawat kepada Rasulullah SAW. Makanya ada istilah namanya sekarang ini ibu-ibu sholawatan, kan ada. Padahal yang dibacanya yasin misalnya, atau ibu-ibu yasinan, padahal yang dibacanya sholawatan. Ada istilah ibu-ibu sholawatan. Karena apa? Sholawat ini salah satu cara untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah, itu kita akan mudah mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Ta'ala, kita harus melalui dengan cara mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya mendekatkan kepada Rasul? Itu dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Walaupun yang pendek saja masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tiap hari 1000 kali bisa tiap hari. Akhirnya apa? Nah, itu akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita disuruh membaca salawat? Karena Allah Ta'ala sangat mencintai kepada Rasulullah SAW. Kalau orang yang mencintai Rasulullah, maka orang itu akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berbacakan di sini kelebihan daripada membaca salawat banyak, cuma diantaranya sedikit. Bermula kelebihan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sangat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah Taala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang menyuruh kita membaca salawat itu Allah Taala, bukan ulama, bukan, tapi Allah yang menyuruh kita membaca salawat. Maka itu wajib membaca salawat diantaranya ketika kita dalam keadaan sholat.
bahwasanya Allah Ta'ala dan segala malaikat mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Hai segala orang-orang yang beriman kepada Allah, bacalah oleh kamu akan salawat atas Nabi SAW, dan baca oleh kamu akan salam atasnya dengan beberapa salam. Dan setengah daripada sabda Rasulullah SAW, inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya salatan, bahwasanya yang terlebih hampir mereka denganku dan terlebih banyak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang terlebih banyak mereka selawat atasku pada dunia. Karena membanyakan selawat itu menunjukkan atas sebenar-benar kasihnya kepada Nabi. Jadi siapa yang hendak dekat dengan aku, siapa yang hendak yang mau mendapatkan syafaatku dan Nabi, maka banyaklah membaca salawat. Macam-macam salawat ini, ribuan ada salawat, bahkan jutaan bentuk salawat macam-macam. Para ulama mengekspresikan akan cintanya kepada Rasulullah lalu dengan cara menulis salawat. Di antaranya kan Maulid Al-Habsyi, karena cintanya kepada Rasulullah lalu dikaranglah Maulid Al-Habsyi. Betul. Nah, bentuk cinta kita kepada Rasulullah bagaimana? Bentuknya ialah kita mengupati apa yang disuruh para ulama, yaitu membaca salawat. Kita tidak bisa membuat atau mengarang salawat, tidak bisa. Kita bisa cuma ikutan saja, itu sudah baik. Bilang ulama ini salawatnya bagus dibaca, ya. Kalau hanya ada orang yang karena orang ini macam-macam. Ada orang yang mengharamkan, membid'ahkan membaca selawat, Maulid Al-Habsyi, macam-macam maulid. Intinya tidak usah didengari. Kalau ada orang yang menghalang-halangi kita untuk membaca selawat, itu tidak usah didengari. Kita ikut ulama-ulama kita yang sudah bahwasanya ulama-ulama besar kita rata-rata semuanya banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Makanya mereka semuanya itu dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah, dan dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah. Contohnya yang sekarang di Kalimantan, khususnya di daerah kita Kalimantan sini, kayak guru sakumpul, ya kan? Kenapa beliau dicintai orang banyak? Setiap ada acara haulnya ribuan orang datang, bahkan jutaan datang. Padahal sini sudah meninggal, tapi orang datang tiap tahun untuk menghadiri haulnya. Kenapa? Karena beliau salah satu orang yang dicintai Rasulullah SAW, dengan sebab orangnya adalah ahli sholawat. Kalau orang sudah ahli sholawat, banyak membaca sholawat, orang itu pasti akan dicintai oleh makhluk. Sholawat di sini, di antaranya kita di sini tidak membaca sholawat sudah sedikit, walaupun sedikit, cuman nanti kita perbanyak lagi baca sholawat, walaupun di rumah sambil mengiris kangkung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sambil mengiris kangkung, sambil menggendong anak misalnya, sambil baca sholawat, kan mudah timbang-timbang mulutnya meroket serang pada karuan. Ya kan, melihat tukang sayur lalu dihiau, tukang sayurnya keluar ibu, kemudian ibu tetangga keluar juga, bongkar sayurnya 2000, ngomongnya 5 jam. Di sayuran itu kan akhirnya tidak bermanfaat. Nah itu, seandainya apa yang dibicarakan itu diisi dengan sholawat, alangkah berfaedahnya hidup ini. Luar biasa. Itu diantaranya Allah Ta'ala yang bersalawat kepada Nabi. Nah kita pun mengikuti apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, yaitu bersalawat kepada Nabi. Setengah sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW sabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Artinya barang siapa bersalawat kepadaku, Nabi ngomong, barang siapa bersalawat kepadaku sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sekali, niscaya Allah memberi rahmat atasnya 10 rahmat. 1 kali dibaca, apalagi 1000. Itu kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam keadaan lupa apa, hanya mulut aja ngomong.
yang berbicara, tapi hati lupa itu sudah diganjar 10 kali. Apalagi ketika kita membaca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hati kita juga ikut ingat dengan Rasulullah, itu lebih lagi. Sedangkan kita pada dalam keadaan lupa membaca sholawat, dalam keadaan lupa dengan Rasulullah, dengan Allah, itu diganjar dengan 10 rahmat. Apalagi dalam keadaan ingat dengan Allah Ta'ala kita baca sholawat walaupun hanya 1 kali, itu diganjar dengan 10 rahmat. 1 kali rahmat itu luar biasa, sudah. Tidak ada yang dunia seisinya akan menggantikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa berupa rahmat? Yaitu ampunan Allah Ta'ala. Betul. Jadi kalau hendak mendapatkan keampunan ini, bahasa Banjar paham aja. Paham dah. Kalau yang ada paham tak pernah di dalam. Seandainya apa yang disampaikan kalau nanti ada bahasanya bertakonnya sama rumah mungkin. Anak bahasa selain dari Banjar bahasa Bugis tak bisa bahasa Bugis. Anak bahasa orang di sini nggak bisa juga. Jadi bahasa apa yang dibahasakan tadi itu mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Nah, hujan jangan benar. Yakin kita bahwa Allah Ta'ala menurunkan hujan adalah rahmat. Yakin di situ, insya Allah apapun yang terjadi dengan hujan ini kita akan syukuri. Ya Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Bukan doanya ketika ada melihat hujan deras turun, lalu berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat buatku. Kan gitu doanya disuruh seperti itu. Karena seperti itu supaya hati kita ketika ada apa-apa tidak menggeruduk dengan Allah Ta'ala. Menggeruduk apa? Doanya buruk jalan ini. Padahal lebih apa? Ya Allah, apa ini? Allah Ta'ala harinya. Padahal Allah Ta'ala kalau kita mengambil dari semua adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Dan kemudian sebelum rahmat, maka bertanya setengah sahabat kepada Rasulullah, adakah yang demikian itu menhadir hati? Jawab Rasulullah, tiada. Tetapi yaitu bagi tiap-tiap orang yang berselawat atas dalam keadaan lupa hatinya, itu yang diganjar 10. Tapi kalau dalam keadaan ingat, itu ada kehitung banyaknya. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang membaca selawat dalam keadaan ingat dengan Allah Ta'ala, itu luar biasa. Sedangkan dalam keadaan lupa kita hanya muntung aja hati lupa dengan Allah Ta'ala, itu mendapatkan pahala 10. Apalagi untuk membaca hati ingat dengan Allah, itu tambah luar biasa. Misalnya ingat contohnya Pak, orang ini yang latahan lah, macam-macam tempat lah. Begitu terkajut, ampun abahnya aja misalnya, ampun rumahnya. Itu ada ini ketika latah masalah di Muhammad itu diganjar dalam keadaan lupa terkajut, itu diganjar oleh Allah Ta'ala 10 rahmat. Apalagi orang dia sudah ampar sajadah, menghadap ke kiblat, pakai wudu pulang, pakai mukena, membaca, apalagi orang yang seperti itu luar biasa pahalanya membaca selawat. Hadir di majelis selawat, duduk dengerin, mendengar lagi orang membaca selawat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kaliur dahuri duduk di majelis, hadir di majelis, guru berceramah misalnya, menyampaikan tausiah, atau guru lagi berselawat membaca tarawih dalam maulid, kita hadir di situ, teguring, keliur, ya dapat pahala juga. Apalagi yang sengaja mendengarkan, luar biasa. Maka itu orang yang hadir di majelis itu tidak ada matinya. Maksudnya di sini tidak ada yang sebaik-baik tempat ialah tempat di mana orang itu ingat dengan Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan seperti ini, mulai kita sambil menangkan, kita lupa dengan Allah Ta'ala, pasti kita ingat dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita mendengar apa yang disampaikan. Nah, di situ ingat dengan Allah Ta'ala. Tempat seperti itu yang seharusnya sering kita datangi. Supaya Pak menambahkan kelembutan di hati. Supaya hati kita lembut, ada pengalasan. Karena kalau orang pengalasan ngalih, kalau laki pengalasan wajar aja. Kalau orang yang harus terjadi, dia harus laki kok. Kalau punya karas kalau jadi kayak gimana? Nah, kalau karas dipadahi, maksudnya keras hati di sini ketika
nasihat dari orang, dia tidak mau melakukan nasihat tersebut. Itu namanya kalah. Merasa dia yang paling benar, yang lain salah. Itu namanya pengalasan atau alas hati. Nah, bagaimana caranya? Banyak-banyak membaca sholawat, itu termasuk melembutkan hati kita. Kenapa? Kalau kita hati sudah lembut, maka kita akan bisa mencari kekurangan diri kita sendiri di mana. Kebanyakan kan orang ini mencari kekurangan orang lain, tetapi tidak bisa mencari kekurangan diri sendiri. Padahal yang disuruh ialah kita disuruh untuk mencari kekurangan diri kita sendiri. Di mana kurangnya kita, di mana salahnya kita, itu yang dicari. Tapi kalau ini orang, di mana kekurangan orang, itu yang dipanggilkan lawan orang, yang dibicarakan dengan orang lain, kekurangan orang lain itu yang bahaya. Padahal kekurangan kita lebih banyak daripada yang kita omongkan kepada orang lain. Nah itu. Di antaranya, kalau yang ingin hati supaya lembut, maka banyak sholawat, maka kita akan merasa kurang diri ini, merasa banyak salah, itu minta ampunan Allah Ta'ala. Kalau hanya sudah hati lembut, karena banyak sholawat dari itu, akhirnya kita beribadah itu nyaman. Beribadah itu seperti kebutuhan yang tidak bisa ditinggal. Seperti itu. Mudah beribadah tanpa ada rasa paksaan, ketika itu langsung aja beribadah kepada Allah Ta'ala dalam berupa apapun ibadahnya. Itu banyak di antara membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dan ada pula apabila membaca sholawat dengan hati yang hudur atau hadir, maka tiada yang mengetahui akan qadar balasannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, "Salatukum alayya muhaqatun li dzunubikum kama yanhaqul ma'un nar." Bermula bersalawat kamu atasku itu menghapuskan dan menghilangkan bagi dosa-dosa kamu seperti memadamkan air akan api. Kita membaca salawat pada Nabi itu, jar Nabi, seperti dosa itu seperti api, salawat itu seperti air. Ketika api itu disiram pakai air, langsung padam api. Nah itu artinya apa? Salawat ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Si A punya salah dengan Allah Ta'ala karena dia berbuat maksiat, lalu dia membaca selawat tiap hari berselawat, akhirnya Allah Ta'ala kasihan lawannya karena dia telah memuji kekasihku, karena dia telah berselawat kepada kekasihku, maka aku ampuni dosanya. Itu. Ini ada siap, ada selawat dimanapun, dalam keadaan apapun, asal jangan di WC sambil mengajar itu yang tak boleh. Asal nanti di dapur boleh, bagus, di kamar bagus, itu sambil apa tuh mengayun anak kan bagus. Ini kalau nya wah ini sekarang ini lagunya ketika mengayun anak tuh lagu yang modern juga. Jadi anak tuh ketika waktu kecil dimasuki sudah pemikiran yang modern sekarang. Seharusnya ketika masa kecilnya itu sambil ma'ayun kita ajarkan kepadanya tentang cinta sama Nabi. Bagaimana caranya? Walaupun dia tidak mengerti. Bagaimana caranya? Dengan membaca selawat sambil ma'ayun. Selawatnya apa dulunya? Selawatnya terserah selawatnya apa, yang mana hafalannya. Itu tiap hari kita bacakan, akhirnya apa? Masuk ke dalam otak walaupun dia tidak mengerti. Walaupun dia tidak mengerti, karena sering mendengar akan selawat tersebut, akhirnya tumbuh dengan tidak sengaja rasa cintanya kepada Nabi. Si anak tadi itu, karena rancak mendengar selawat yang dibacakan oleh siapa, mamanya atau abahnya yang gendong. Nah, timbul rasa cinta yang ada sengaja timbulnya tuh dirinya kepada si anak dengan rancak mendengarkan selawat di kupingnya tersebut. Beda kalau ma'ayun anak, yun ayun, anakku ayun, bahari ayunakan anakku dalam ayunan, menggendongkan ambil ayun, diganti bisa ditambahi la ilaha illallah
Rasulullah. Jadi dalam pikirannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah itu Rasul itu siapa gerak? Dalam pikirannya nya terancam mendengar, timbul rasa ingin tahu di hatinya si anak itu. Dan kenapa jadi orang menyebut nama Rasulullah terus dalam hati anak itu, walaupun kita harus ngerti dengan bahasa si anak tadi itu. Nah, timbul rasa ingin tahu dengan Rasulullah. Kenapa orang banyak menyebut nama Rasul? Akhirnya Pak, oh ternyata setelah dia dewasa, oh waktu harus aku seperti ini. Kenapa jadi orang tua aku rancak menyambat nama Rasulullah waktu kerja, ternyata memang orangnya luar biasa. Tapi mulai hatinya cinta, mulai harus orang tuanya mendidik secara tidak langsung si anak tersebut. Bukan didikan lagu-lagu sekarang, lagu dangdut sambil main lagu dangdut atau lagu macam-macam lah lagu ini. Itu yang kasihan. Itu adalah pelajaran pertama buat anak di dalam rumah kita, bukan di sekolah. Sekolah kita nomor sekian. Yang pertama adalah pelajaran ketika ibunya menggendong anaknya. Itulah pelajaran yang diterima oleh anak yang pertama. Walaupun dia tidak mengerti, tetapi dia akan merasakan betapa enaknya baca nasihat yang diucapkan oleh orang tua ini. Itu yang luar biasa. Nah itu maka banyak-banyak membaca selawat. Kemudian dan telah berkata Abu Abbas Ahmad At-Tijani, la wasilata indallahi a'zamu naf'an wa arja istijlabi ridha rabbi 'anil 'abdi fi haqqil 'ammah akbaru min as-salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada ada perantaraan yang paling besar manfaatnya di sisi Allah dan paling diharap bagi menghasilkan ridha Allah kepada hambanya yang awam, yaitu adalah memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala kecuali dengan cara membaca salawat. Kalau orang yang banyak membaca salawat, pasti Allah Ta'ala akan ridho dengan orang tersebut. Asal jangan dia durhaka sama orang tuanya. Itu lagi, kalau durhaka sama orang tuanya, Allah Ta'ala itu dari sunat. Nah, itu. Jadi banyak salawat itu diantaranya jembatan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, bukan mendapatkan ridho Roma lainnya, tapi ridho Allah Ta'ala. Kalau mendapatkan ridho Roma, jangan di Jakarta. Jadi kalau hendak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Apalagi nanti di sini kan rencananya dan hanya umur sehat, satu bulan sekali majelis di sini, ya kan? Mudah-mudahan dihadiri, diluangkan waktu kita untuk bisa menghadiri majelis-majelis sehari, ya dalam sebulan sehari. 30 hari sebulan, anggap 30 hari 29 hari begawi, satu hari dia diminta untuk hadir majelis pada waktu Allah. Nah itu bandingannya jauh, bandingannya satu hari dengan 29 hari. Jadi hadir di majelis pada waktu. Nah, mudah-mudahan bisa hadir di sini istiqomah yang utama, bisa hadir terus dalam keadaan apapun, minta tolong dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dimudahkan kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Minta tolong dengan Allah Ta'ala. Jangan minta tolong sama siapapun. Jangan merasa kita yang paling hebat, tidak. Tapi semuanya ini adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Pian dari rumah ke sini, apakah pian yang bisa? Bukan, Allah Ta'ala yang menolongi. Kaki kita berjalan ke tempat ini, Allah Ta'ala yang menolongi. Mata kita bisa melihat, tangan kita bisa meraba, semuanya itu Allah Ta'ala yang menolongi, bukan kita. Maka itu minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah kaki ini dalam melangkah ke tempat yang Engkau sukai. Jadi kalau Allah Ta'ala, tempat yang disukai oleh Allah Ta'ala itu berarti tempat itu adalah tempat kebaikan. Atau mungkin Allah Ta'ala suka tempat diskotik, kan mungkin. Pasti karena tempat kebaikan di mana tempat tersebut selalu diagungkan nama Allah dan Rasulnya, tempat tersebut. Nah, mungkin supaya penasaran, nunggu bulan depan lagi. Itu aja yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya banyaklah membaca selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini.
Selawatnya apa? Terserah selawatnya apa yang apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad paling pendek itu cukup sudah tidak apa-apa. Karena itu dia ngapus itu bagus. Itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Selawat dimanapun dalam keadaan apapun, walaupun sakit kita sambil mengikuti tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, walaupun dengan terbata-bata, itulah kemampuan kita. Allah Ta'ala akan menghitung semua apa yang kita kerjakan. Uyuh, capek, semuanya itu akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Semua ada ganjarannya dari Allah. Dalam aku gak mau selamatin aku. Kenapa? Uyuh badan kunyitnya, misalnya awak uyuh. Padahal yang digunakan itu adalah mulut. Nah, itu. Jadi perbanyak berselawat. Itu saja yang dapat beliau sampaikan. Mohon maaf kalau ada segala salah hilaf yang disampaikan. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.